Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita memuji Tuhan. Kita bersuka cita bersama untuk menikmati hari ini menjadi harinya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, ketika minggu ini kami boleh tetap keadaan sehat. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai perjalanan kami, Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Dan ini menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh menaikkan pujian kami. Kami boleh disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami semua boleh diberkati melalui ibadah ini. Kami bersyukur dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi, kita bersuka cita bersama. Bagai Raja Wali yang terbang tinggi melintasi. Meskipun badai hidup ada, tetapi Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Di masa pandemi ini, biarlah kita selalu kuat dan kita selalu ada di dalam Tuhan. Haleluya. Biar jiwa kami selalu merindukan Engkau Tuhan.
Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Biarlah di minggu ini kami didapati sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Di masa pandemi yang masih ada ini Bapa, biarlah kami boleh merasakan penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah jemu untuk berdoa. Kami tidak pernah berputus asa untuk selalu berharap. Karena kami percaya Tuhan, sumber pengharapan yang teguh itu adalah Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Firman Tuhan itulah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami sepanjang minggu-minggu yang akan kami lalui di bulan yang ke-9 ini. Kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Otoritas Allah ada di dalam kehidupannya. Urapan Allah lebih dari segalanya. Biarlah apa yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami ada, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kami siapkan hati kami untuk dibajak dan ditaburi oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan, kita boleh lagi menikmati akan ibadah online di pagi hari ini. Meskipun sebentar sore kembali lagi kita akan beribadah secara offline, mari sama-sama kita meresponi akan semua ini. Nah saudara-saudara, pagi hari ini saya akan berbicara sesuai dengan tema kita di bulan September 2021. Saya akan berbicara tentang mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Nah saudara, saya akan ambil di dalam satu kisah di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga. Bagaimana ada 3 tokoh yang sangat luar biasa di situ, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita melihat mereka saat mengambil satu keputusan, sekalipun keputusan itu sulit, tetapi dia benar-benar mengambil keputusan yang benar. Nah saudara, saya akan baca di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. Ayat ini cukup panjang, memakan waktu, tapi saya akan baca beberapa ayat saja. Ayat yang pertama, Daniel pasal 3, ayat yang pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis puji-pujian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan
seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Satu perikop kalau kita perhatikan bagaimana Nebukadnezar, Raja Babilonia, membuat patung. Patungnya bukan dari patung biasa, tetapi Alkitab mencatat itu patung dari emas. Dan di situ dicatat 60 hasta tinggi, ya. Dan dikatakan di sini 6 hasta lebarnya, ya. Jadi cukup besar. Kalau di sentimeter kan itu bisa 27 meter, ya, atau meter, ya, saudara-saudara. Begitu besar. Emas yang begitu luar biasa. Boleh dikatakan dibikin patung, ya, emas tulen. Kita lihat. Nah, dengan satu hal, supaya ketika dibangun akan patung itu, jadi perintah raja dengan keras harus menyembah kepada patung itu. Dikumpulkan semua wakil-wakil raja di seluruh pemerintahan daripada Nebukadnezar. Saudara, ini perintah yang keras. Tidak tembang pilih. Perhatikan. Jadi dengan jelas siapa yang tidak sujud kepada patung itu, ya, akibatnya akan dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala, saudara. Nah, orang Israel pada waktu itu ada di tawanan Babilonia. Nah, termasuk mereka juga harus menyembah kepada patung itu, saudaraku. Ini perintah. Raja yang tidak kenal Tuhan, ya, itu perintah yang tidak bisa diubah, saudara. Nah, ini suatu hal yang boleh saya katakan satu hal yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel mereka punya Tuhan, ya. Mereka punya Allah yang hebat. Toh mereka harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu. Nah, kalau kita baca, ya, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-12, perhatikan, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan kepada pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang yang tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi rupanya ada orang-orang Kasdim yang menuduh 3 orang pejabat. Kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pejabat negara yang mereka bekerja dengan jujur. Ya, sekalipun mereka ditawan, tetapi mereka dipakai juga oleh Nebukadnezar. Tetapi mereka ada orang-orang Kasdim yang tidak senang kepada ketiga orang ini, sehingga mereka menuduh dia. Menuduh. Tetapi kita melihat di sini komitmen daripada 3 orang ini, mereka tidak mau menyembah akan patung yang didirikan oleh raja. Karena mereka tahu itu melanggar firman. Karena hanya Allah saja, Allah Israel yang mereka sembah. Ya. Itu komitmen mereka, itu keputusan mereka. Sekalipun keputusan mereka itu keputusan yang sulit. Ya, keputusan yang begitu sulit. Karena harganya nyawa. Kalau tidak menyembah kepada patung itu, mereka harus mati dibakar. Tapi kita melihat satu hal yang komitmen yang kuat yang dipegang oleh ketiga orang ini. Saudara, perhatikan. Mereka tetap tidak mau menyembah akan patung itu. Kalau kita pelajari di dalam ayat yang ke-13,
Ya. Nebukadnezar menjadi sangat marah, geram. Ya, geram. Karena namanya seorang raja, tidak patuh kepada perintahnya, ya, tidak pandang bulu. Siapapun engkau pejabat pemerintah, engkau rakyat biasa, siapa yang tidak menurut kepada raja, dia harus dihukum mati. Menjadi panas hati. Nebukadnezar menjadi panas hati. Ya, kalau kita pelajari di sini kita baca, ya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Saudaraku, kita melihat mereka dibawa kepada raja. Tetapi apa reaksi daripada Sadrak, Mesak dan Abednego? Perhatikan, ya. Di dalam ayat yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab kepada Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka berkata, tidak ada gunanya Tuanku Raja. Kami tetap punya komitmen. Kami tetap mempunyai suatu pegangan yang kokoh. Kami tidak mau menyembah kepada patung itu. Ya. Alkitab menjelaskan, ya, Allah yang kami puja, ayat yang ke-17, melepaskan, sanggup, ya, melepaskan. Toh kalau ayat yang ke-8, kalau kita perhatikan, kalaupun tidak, ya, kalaupun tidak, aku tetap menyembah Tuhan. Jadi mau mati, mau hidup, mau ada mujizat atau tidak ada mujizat, tetap tiga orang ini tetap punya komitmen. Saya tetap menyembah kepada Allah Israel. Nah, saudara, ini satu pelajaran buat kita. Bagaimana dengan kehidupan rohani saudara? Di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, banyak orang mengalami boleh dikatakan depresi, ya. Banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kekecewaan, ya. Banyak orang mengalami suatu hal yang sangat tragis, saudaraku. Ini yang dihadapi. Saya mau katakan kepada saudara, apapun yang saudara dan alami hari-hari ini, jadilah seperti tiga orang ini. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau berubah. Termasuk Daniel juga. Tidak mau berubah. Kepercayaannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Allah Israel tidak goyah. Nah, saudara, kadang-kadang kita masalah sedikit, ya, disakiti orang, dikecewakan, ya, kita mulai renggang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin masalah kita tidak kunjung tiba, masalah terus berganti, silih berganti. Masalah ini sudah selesai, datang lagi masalah yang lain. Ya, itulah kehidupan manusia. Saya mau berkata bahwa kehidupan manusia itu tidak lepas dari pergumulan hidup, tantangan. Tetapi apakah masalah itu, apakah tantangan itu membuat kita goyah? Ya, tidak. Saya mau katakan, saudara berani ambil keputusan apapun yang terjadi, Yesus tetap Allah. Yesus tetap Allah yang kita percayai. Karena apa? Dia sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Amin, saudara. Oh, luar biasa. Jadilah Sadrak, Mesak, Abednego di akhir zaman ini. Ya,
sifatnya seperti mereka, tetap komitmen untuk tetap menyembah kepada Allah. Ya, menyembah kepada Allah, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, apapun yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan di belahan dunia lain, bagaimana orang-orang percaya, orang-orang Kristen mengalami suatu tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, ya kan? Dipandang sebelah mata, dianiaya, ya. Tetapi kita melihat, ya, banyak orang-orang yang tinggalkan Tuhan, banyak orang yang menyangkal Tuhan. Ada juga yang tetap mempertahankan kualitas imannya. Nah, saudara. Atau juga sebaliknya, ketika engkau mengalami berkat Tuhan, saudara juga ekonominya sudah mapan, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, kita tidak lagi mencari akan Tuhan. Itu salah. Apapun yang kita alami, suka dan duka, kaya atau miskin, penderitaan, atau kita sedang menjalani sukacita, ya, tetap kita komitmen ambil keputusan untuk tetap kita mencari Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Amin. Ini sederhana sekali saya sampaikan, apalagi di masa-masa sulit ini. Saya banyak melihat, ya, ada beberapa jemaat yang sedang alami masa-masa sulit. Saya cuma berkata, jangan goyah. Kalau engkau usahanya mulai macet, engkau usahanya mulai, ya, mungkin tidak ada order dan lain sebagainya, jangan pernah mundur. Toh kalau engkau semakin mundur, engkau tidak akan mendapat jawaban dari Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, saya cuma berkata, engkau sudah diuji iman. Jangan goyah. Jangan goyah, saudara. Jangan kita lemah iman kita. Ya, jangan terintimidasi dengan keadaan yang ada. Kadang-kadang kita terintimidasi dengan keadaan-keadaan yang membuat kita menjadi lemah. Ya, saudaraku, masalah sedikit ngambek, ya kan? Diciterai dari belakang ngambek, ya. Kan banyak orang begitu, ya. Mudah-mudahan jemaat GPD Emmanuel tidak ada yang seperti itu. Semakin dewasa, semakin dewasa, ya, semakin dewasa. Mari, hari-hari ini, di akhir zaman ini, mari kita semakin mengenal Tuhan. Semakin kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Semakin kita sungguh-sungguh, ya, untuk kita mencari Tuhan. Karena waktu ini sudah singkat, saudara. Waktu ini bukan waktunya untuk berfoya-foya. Silakan engkau bekerja, silakan engkau sibuk. Tapi jangan lupa untuk kita mencari Tuhan. Karena apa? Kita harus melihat ke depan. Kita harus mengerti, kita harus memandang ke depan. Nilai-nilai kekekalan itu. Itu yang lebih penting daripada apa yang kita hadapi ini. Itu yang lebih utama dari apa yang kita sedang jalani hari ini, persoalan dan segala macam, Bu, saudaraku. Nah, saudara, kita melihat di sini, perhatikan, ya. Ketika mereka mengambil satu keputusan, mereka tidak mau menyembah Tuhan. Raja Nebukadnezar suruh melemparkan ketiga orang ini masuk ke dapur api. Ya, di dalam ayat yang ke-22 kita lihat, ketika titah raja itu keras, dipanaskan perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Baru saja dilemparkan. Nah, saudara tahu, orang-orang yang melemparkan ketiga orang ini ke dapur api, mereka juga hangus terbakar. Berarti begitu luar biasa panasnya api itu. Ya, mereka juga ikut tewas, hangus terbakar. Tetapi yang luar biasa di sini, ya, karena mereka suatu punya komitmen yang kuat, ini menjadi kesaksian buat orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu. Nah, saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara punya komitmen yang kuat, ya, kalau saudara mempunyai suatu
pegangan yang kuat. Saya percaya itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa, menyaksikan kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang sedang mengalami masa sulit hari-hari ini, saudaraku. Nah, saudara, kita lihat, perhatikan ayat yang ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dan segera berkata ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wah, luar biasa. Ketika 3 orang dimasukkan ke dapur api, raja melihat, terkejut melihat, loh, mereka tidak terbakar. Bahkan bukan 3, tetapi ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Luar biasa. Raja mulai percaya kepada Tuhan Israel. Nah, ini menjadi satu kesaksian. Nah, kalau saudara lemah di hari-hari ini, ya, kalau saudara mulai mundur, saudara tidak menjadi kesaksian. Saya mau berkata, saudara tidak menjadi kesaksian banyak orang. Karena kehidupan kekristenan kita itu adalah kesaksian hidup bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Sehingga singkat cerita, kalau kita perhatikan, sehingga mereka menarik orang itu. Dan ternyata mereka melihat, raja melihat, ada satu seperti dewa. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, berarti dikatakan itu adalah dewa. Mereka tidak sadari bahwa itu adalah Allah Israel yang menjaga mereka, tidak terbakar. Ya, luar biasa dahsyatnya. Amin. Nah, saudara, kita lihat, kalau kita pelajari, akhirnya Raja Nebukadnezar mengumumkan kepada seluruh jajarannya, ya, dan juga rakyatnya, bahwa mereka harus mengakui Allah. Ya, di dalam ayat yang ke-28, terpujilah Allah Sadrak Mesak, ya, dan Abednego, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara, nah kita melihat sini, dengan itu ya, raja mengakui Allah, dan dia perintahkan kepada semua jajarannya bahwa mereka harus mengakui Allah Israel. Saudaraku, luar biasa kan? Nah, kalau kita tidak bertahan, kalau kita tidak punya komitmen, kalau kita tidak ambil keputusan yang tepat, maka itu tidak akan menjadi kesaksian buat orang-orang yang sedang menghadapi, ya, masalah. Ada beberapa contoh dalam Alkitab, sering saya berkata, keputusan yang salah akan membawa dampak yang sangat, membayar harga yang mahal. Seperti Elimelek, ya, seperti Lot, mengambil keputusan bukan dari Tuhan, tetapi mengambil keputusan dari dia sendiri. Saudara, setiap keputusan yang saudara, ya, putuskan, saudara harus nimbang baik-baik. Itu baik enggak? Baik ke depan enggak? Menguntungkan ke depan enggak? Harus belajar, harus tanya kepada Tuhan. Tentunya lewat doa. Tanyalah kepada siapa? Gembala, saudara. Ya, tanyalah kepada orang-orang yang berpengalaman di dalam pengalaman rohani. Karena keputusan itu akan menentukan kita ke depan. Amin, saudara. Nah, kita melihat beberapa rahasia yang saya pelajari di sini. Kenapa mereka mengambil keputusan yang luar biasa
Mereka mempunyai keputusan, punya komitmen yang kuat. Yang pertama, kalau saya pelajari sini, mereka mempunyai hubungan yang dekat kepada Tuhan. Sekalipun mereka ada di negeri yang jauh, terpisah dari bait Allah, karena bait Allah di Yerusalem telah hancur, tetapi mereka tetap berkomitmen untuk mencari Tuhan. Intim dengan Tuhan, saudara. Melekat dengan Tuhan. Coba saudara, kalau saudara semakin melekat kepada Tuhan, kekuatan ada dalam hidup saudara. Seolah-olah kelemahan itu tidak ada ketika kita intim dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Nah, seberapa jauh dekat saudara dengan Tuhan hari-hari ini? Nah, kelihatan kan rohani kalau saudara mulai ngambek, kalau saudara mulai kecewa, saudara mulai kecewa siapapun, mungkin ada yang kecewa kepada pemimpin, ada yang kecewa kepada gembala dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak ada yang pernah kecewa kepada gembala, ya kan? Ya, atau tidak ada yang kecewa kepada guru-guru sekolah minggu, tidak ada yang kecewa kepada pemimpin wadah, ya. Nah, itu tandanya engkau kurang berhubungan pribadi dengan Tuhan. Kurang dekat dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi mereka mempunyai komitmen, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, mari kita ambil keputusan untuk tetap kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Ya, kita lihat orang-orang yang dekat dengan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada dia. Ada mujizat, ada kekuatan, ya, ada kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Asal kita dekat. Kalau kita tidak dekat, apalagi cuma 1 bulan sekali ke gereja, boro-boro sebulan, ya, boro-boro. Ada orang hari ini sehat. Wes, saya belum mau ibadah. Online saja, saudaraku. Belum tentu dia online dengan baik. Ya, kecuali ya dia sungguh-sungguh, ya. Tergantung sikap hati. Ya. Sudah sehat, sudah apa? Masih juga online saja. Belum tentu apakah dia ketika ibadah main handphone, nggak ada tahu. Nggak fokus. Tapi saya mau berkata, kalau engkau sudah sehat, ya, kecuali mak-mak di rumah, mari. Engkau sehat, mari. Tetapi engkau belum sehat, tetap di rumah online, saudara. Ikutilah dengan baik, supaya saudara diberkati. Ya, amin. Jadi yang pertama saya pelajari di sini, mereka mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, mereka punya iman yang kokoh. Wah, ini luar biasa. Sebab tanpa iman, karena Alkitab berkata iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan segala kekhawatiran. Iman mengalahkan segala ketakutan. Dan iman mengalahkan segala apa yang ada di dalam kehidupan kami. Kita semua. Iman itu berarti percaya. Ya. Iman. Ya. Saudaraku. Jadi iman itu bayar harga. Mereka rela mati. Saudaraku. Tidak peduli. Dia berkata kepada raja, Tuhan pasti tolong. Kalaupun Tuhan tidak tolong, kami tetap menyembah kepada Allah. Luar biasa. Bagaimana dengan saudara? Meskipun Tuhan tidak tolong, ya, kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin, saudaraku. Dia pasti memberikan yang terbaik. Toh mujizat itu terjadi. Luar biasa. Toh kita melihat kedahsyatan Allah terjadi. Justru orang-orang yang menyaksikan, mereka mengakui Allah Israel, Allah yang sanggup mengadakan segala perkara. Luar biasa. Dan yang terakhir saya pelajari di sini, ya, mereka tahu. Yang ketiga saya pelajari, mereka tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka juga sadari kenapa mereka harus ada di Babel. Kenapa? Mereka telah meninggalkan Tuhan sehingga Tuhan hukum mereka. Makanya mereka berkomitmen, ya. Mereka percaya Israel dipilih Tuhan. Nah, saudara adalah orang-orang Israel secara rohani yang dipilih Tuhan. Ya, dipilih Tuhan.
Bahkan pun Alkitab berkata dari semula Tuhan sudah pilih kita. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih saudara dan saya. Sebab itu jangan kita remehkan pilihan Tuhan. Ya, jangan remehkan saudara. Ya. Jadilah orang-orang yang punya integritas. Jadilah anak-anak Tuhan yang punya satu keputusan yang kokoh untuk tetap kita mencari Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko menulis lagu, apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal, dan seterusnya. Tuhan sungguh baik. Nah, apapun yang terjadi, Tuhan baik. Kita adalah umat pilihan Allah. Luar biasa. Dan kita melihat, ya, ketika mereka melihat kedahsyatan Tuhan, Tuhan bela ketiga orang ini, dan kita melihat mereka dikasih jabatan yang lebih tinggi lagi. Amin. Jadi di balik itu ada rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan hari ini, di pagi hari ini. Tapi satu pelajaran yang saya mau katakan kepada saudara jemaat Tuhan, siapapun yang menyaksikan ini, mari hari-hari ini kita harus mengambil satu keputusan yang tepat. Untuk apa? Untuk kita mencari Tuhan. Untuk kita mempercayai Tuhan. Sekalipun kita masa-masa yang sangat tertekan, masa-masa yang sulit, masa-masa mungkin belum ada jawaban. Tetapi saya mau berkata, jadilah seperti tiga orang ini. Tetap mencari Tuhan. Tetap komitmen. Paulus berkata, siapa yang tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada. Mau telanjang, mau kelaparan, mau maut sekalipun, tidak bisa. Karena apa? Kasihnya itu sudah melekat. Yesus sudah melekat dalam kehidupan daripada diri Paulus. Sehingga apa? Dia tidak menghiraukan hidupnya. Dia tidak menghiraukan apa yang dialami. Dia tetap mencari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat. Jangan lupa sebentar sore, mari sama-sama kita beribadah di gereja. Untuk kita mau mencari Tuhan. Puas dengan Tuhan, hadiratnya tuh. Supaya apa? Kita merasa sukacita yang luar biasa. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Kami percaya lewat firman Tuhan yang disampaikan memberkati kami. Jadilah seperti Sadak, Mesak, dan Abednego di akhir zaman ini. Tetap komitmen, tetap ambil keputusan yang tepat. Sekalipun menghadapi tantangan nyawa, tetapi mereka tetap untuk percaya kepada Allah Israel yang sanggup mengadakan segala perkara. Tuhan tolong kami di hari-hari ini, supaya kami tidak kecewa, supaya kami tidak melepaskan kepercayaan kami. Kami tetap setia untuk melayani Tuhan. Karena ini menyangkut kehidupan yang kekal. Tuhan tolong kami, tolong jemaat Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, jemaat yang sakit Engkau sembuhkan. Bapak Jeffrey, hamba-Mu Bapak Jeffrey, Engkau sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat yang lain yang lanjut usia, Tuhan tolong mereka Tuhan, supaya mereka tetap semangat, supaya mereka tetap hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada Tuhan, supaya mereka tetap bertumbuh dalam iman, tetap komitmen, tetap ambil keputusan yang tepat untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada Menteri, Kepala Daerah, RT, RW, pemerintah Kota Surabaya ini, kok Tuhan tolong juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur COVID-19 ini Tuhan, kami melihat sudah mulai reda Tuhan. Tuhan tolong semua, supaya semua dapat berjalan dengan baik dan menjadi kesaksian orang-orang yang terpapar, dan mereka menjadi kesaksian banyak orang, dan banyak orang-orang diselamatkan. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Evan yang sudah memimpin pujian Tuhan. Kau pakai dia sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara
Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Amin.